Unggas seperti ayam, itik, dan burung adalah salah satu jenis hewan yang penting dalam sektor beternakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan yang berkualitas dan bernutrisi sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh unggas tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai komposisi dan nilai nutrisi pakan pada setiap bahan yang akan digunakan untuk membuat ransum pakan untuk unggas seperti ayam, itik, burung, dan lain-lain. Video ini saya buat untuk menjawab semua pertanyaan dan yang bingung dalam mengelompokkan bahan pakan dan tidak tahu nilai nutrisi pada bahan pakan tersebut. Tetapi saya akan membuat video tentang nilai nutrisi pada bahan pakan menjadi beberapa video agar di setiap video tidak berdurasi panjang. Saya berharap jika Anda sudah mengetahui nilai nutrisi pada setiap bahan pakan tersebut, Anda tinggal memasukkan nilai nutrisi bahan-bahan tersebut ke sebuah aplikasi AGC Feed. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot lagi bertanya tentang formula pakan yang ingin Anda buat. Agar tidak berdurasi panjang videonya, maka kita masuk ke pembahasan materinya. Komposisi pakan yang baik untuk unggas harus mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Perlu teman-teman tahu, nutrisi yang sangat penting untuk unggas meliputi energi, protein, lemak, serat, asam amino, vitamin, mineral, dan lain-lain. Dalam memilih pakan untuk unggas penting untuk memperhatikan nilai nutrisi yang ada dalam bahan pakan tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa unggas mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Bahan pakan dikelompokkan menjadi 4 sumber nutrisi, yaitu sumber nutrisi energi, sumber nutrisi protein, sumber nutrisi mineral, sumber nutrisi penguat bahan pakan. Apa saja yang termasuk dari keempat sumber nutrisi tersebut? 1 adalah kelompok bahan pakan nutrisi sumber energi yaitu jagung, dedak padi, polar, nasi, ampas singkong, tepung tapioka, sorghum, tepung sagu, tepung kulit kopi, bungkil, kelapa sawit. Yang pertama perkiraan nilai nutrisi pada bahan pakan jagung. Untuk bahan pakan yang lainnya saya akan bahas di video berikutnya. Perkiraan nilai nutrisi pada jagung yaitu protein kasar 8%, energi metabolisme 3.300 kalori, serat kasar 3,78%, lemak kasar 4,5%, kalsium 0,2%, fosfor 0,3%, metionin 0,8%, dan lisin 0,2%. 2 adalah kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein, yaitu tepung ikan, tepung kepala udang, tepung bekicot, tepung keong mas, tepung maggot BSF, bungkil kacang kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa atau kopra, ampas tahu, tepung ikan ruca, tepung bulu ayam, tepung kepiting, tepung azola. Sekarang saya akan membahas perkiraan nilai nutrisi tepung ikan dan untuk bahan pakan lainnya saya akan bahas di video berikutnya. Yang pertama, perkiraan nilai nutrisi tepung ikan. Nilai nutrisinya yaitu protein kasar 49,5%, energi metabolisme 2.906 kalori, serat kasar 2,98%, lemak kasar 9,54%, kalsium 2,46%, fosfor 4,6%, metionin 1,79%, dan lisin 5,07%. 3 adalah kelompok bahan pakan sumber nutrisi mineral yaitu tepung bekicot, tepung cangkang telur, tepung cangkang keong mas. Perkiraan nilai nutrisi pada tepung cangkang bekicot yaitu protein kasar 5%, energi metabolisme 242 kalori, serat kasar 1%, lemak kasar 0%, kalsium 30,64%, fosfor 0,46%, metionin 0%, dan lisin 0%. Untuk perkiraan nilai nutrisi pada tepung cangkang telur dan cangkang keong mas akan dibahas di video berikutnya. 4 adalah kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat yaitu tepung daun indigo vera, tepung daging, tepung tulang, tepung darah,
tepung daun kelor, tepung cacing tanah. Untuk perkiraan nilai nutrisi tepung daun indigo vera yaitu protein kasar 26,7%, energi metabolisme 3788 kalori, serat kasar 15,13%, lemak kasar 3,3%, kalsium 0,52%, fosfor 0,34%, metionit 0,43%, dan lisin 1,57%. Untuk perkiraan nilai nutrisi pada tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daun kelor, tepung cacing tanah akan dibahas di video berikutnya. Sekarang teman-teman sudah mengetahui dan memahami pengelompokan bahan pakan untuk sumber nutrisi. Jadi sekarang Anda tidak akan membuat pakan asal-asalan lagi. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa komposisi pakan dan nilai nutrisi pakan sangat penting untuk kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas unggas. Pemilihan bahan pakan yang tepat akan memastikan bahwa unggas mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Oleh karena itu, peternak harus memperhatikan komposisi bahan pakan dan nilai nutrisi bahan pakan untuk memastikan kesehatan unggas dan produktivitas yang optimal pada unggas tersebut. Terima kasih Anda sudah menonton video ini hingga selesai. Jika Anda menyukai video ini, maka bantulah channel ini untuk berkembang dengan cara bagikan video ini ke teman-teman dan saudara Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.